Udah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Hadirin kaum muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih di pembahasan prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah di prinsip yang pertama, yaitu beriman kepada rukun iman yang 6. Kita sudah bahas rukun iman yang pertama, yaitu al-imanu billahi ta'ala, iman kepada Allah ta'ala. Iman kepada Allah itu mencakup iman kepada 4 hal ya. Yang pertama, iman kepada adanya Allah. Yang kedua, iman kepada semua perbuatan-perbuatan Allah yang disebut rububiyah. Yang ketiga, iman kepada uluhiyah atau iman kepada keyakinan bahwa satu-satunya Allah yang berhak diibadahi. Yani sifat ketuhanan Allah itu disembah, diibadahi. Itu makna al-uluhiyah. Yang keempat, iman kepada nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada nama dan sifat Allah yakni dengan menetapkan nama dan sifat sebagaimana yang Allah tetapkan dalam Quran atau yang telah ditetapkan oleh Nabi dalam hadis-hadis yang sahih. Kalaupun di Quran tidak ada, ketika ada dalam hadis, nama dan sifat Allah wajib kita tetapkan. Contoh jemaah ya, nama Allah Ar-Rabbu itu enggak ada di Quran. Nama Allah Ar-Rabbu itu adanya dalam hadis. Demikian pula sifat Allah, contoh sifat Al-Ajab, sifat Allah kagum, sifat Allah tertawa, Allah dhahik. Allah tertawa itu enggak ada di Quran, tapi adanya di dalam hadis. Nah, wajib kita tetapkan. Dan tatkala menetapkan nama dan sifat Allah tersebut, wajib menghindari 4 hal. Ini yang sudah kita bahas ini jemaah. Wajib menghindari 4 hal. Yang pertama, menghindari tahrif atau bahasa lainnya takwil. Kalau Allah menetapkan wajah, ya wajah, jangan ditakwil kepada pahala atau ditakwil tangan dengan kekuatan. Ya. Istiwa ya istiwa, naik tinggi di atas, itu makna istiwa dalam bahasa Arab ya. Jangan ditakwil dengan menguasai istiwa itu. Yang kedua, menghindari yang namanya ta'til, mengingkari total, yakni tidak mengimani adanya sifat-sifat Allah. Bedanya dengan yang mentahrif itu menetapkan yakni sifat namun merubah makna. Kalau yang mentaktil itu tidak merubah makna, mereka mengingkari Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Ya, itu taktil namanya, pengingkaran. Kesalahannya sama saja, namun kalau kita perhatikan, para ulama juga menjelaskan kesalahan yang berat justru adalah yang mentahrif, mentakwil tadi. Karena hakikatnya orang yang mentahrif sifat-sifat Allah itu kan hakikatnya juga mengingkari sebenarnya. Ketika mereka mengatakan Allah punya wajah tapi bukan wajah hakiki, tapi artinya pahala, kan berarti mereka ingkari wajah Allah. Karena kata wajah yang mereka pahami adalah pahala, atau tangan itu bukan tangan tapi kekuatan. Maka kesalahan mereka berarti 2 jemaah. Kesalahan pertama mengingkari sifat yang hakikinya, yang kedua merubah makna kepada makna lain tanpa dalil. Berarti kesalahan mereka 2. Adapun yang mentaktil total
Itu kesalahan mereka satu saja, itu mengingkari dan tidak merubah kepada makna lain. Seperti Jahmiyah, Mu'tazilah, ya. Taib, yang ketiga tidak mentakyif, membagaimanakan. Dalam hati saja jemaah, enggak boleh. Dalam hati kita punya pikiran, kita kadang-kadang melamun, mengkhayalkan bagaimana ya wajah Allah, itu enggak boleh dalam hati saja. Apalagi dengan lisan diucapkan bagaimana, bertanya tentang wajah Allah, tentang sifat Allah, tentang tangan Allah dan semisal. Itu membagaimanakan. Yang keempat, tidak boleh mentamsil, menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Karena secara akal, jangan ngomong dengan dalil, secara akal saja mustahil Allah serupa dengan makhluk, ya kan? Karena beda secara dasar. Bahkan makhluk ada, Allah pun ada, sama-sama ada, tapi jelas berbeda keberadaannya. Kalau makhluk ada, dulunya enggak ada, yani masbukun bil adam, didahului dengan ketiadaan sebelumnya. Kita kan dulunya nggak ada, tapi Allah adanya tidak didahului dengan ketiadaan. Kalau makhluk ada namun akan dihinggapi, ditimpa dengan kebinasaan, tapi Allah adanya tidak akan pernah binasa. Itu bedanya. Makanya kita katakan Allah dan makhluk sama-sama memiliki sifat namun beda dalam hakikat. Maka jangan ragu mengatakan Allah dan kita ini sama-sama punya sifat. Makanya hadis Nabi tentang hadis surah bentuk, yakni Nabi bersabda, khalaqallahu Adam ala suratihi. Allah menciptakan Nabi Adam dalam bentuknya. Ini kata gantinya domir ala suratihi. Ini kembali ke siapa? Ini tidak masalah para jamaah. Para ulama ahli sunnah tenang dengan hal-hal seperti ini. Tidak yakni menolak, tidak baper, tidak loh kok nggak masuk akal ya, mosok. Ahli sunnah itu nggak ada berhadapan dengan dalil. Ahli sunnah tidak pernah ngomong mosok sih, tidak ada perkataan ini. Nabi bersabda Allah ciptakan Adam dalam bentuknya piye maksudnya, dijelaskan oleh para ulama. Dalam bentuknya yakni sama-sama punya sifat, bukan berarti seperti Adam dalam segala halnya, bukan. Sama-sama punya sifat. Allah punya wajah, Adam punya wajah, tapi laisa kamitslihi syai'. Itu yang pertama kalau kembali itu kepada Allah. Atau makna yang kedua, Allah ciptakan Adam dalam bentuknya kembali kepada Adam, yakni dalam bentuknya Adam, yakni langsung tercipta Adam itu seperti begitu bentuknya. Beda dengan kita kan, kalau kita bertahap berevolusi kalau kita istilahnya, dari setetes air mani, kemudian nutfah, yakni menjadi alaqah mudghah, kemudian menjadi manusia, ditiupkan ruh, lahir anak kecil terus. Kalau Adam tidak begitu jemaah. Diciptakan Adam itu langsung tingginya itu langsung 60 hasta, ya, dengan berbagai fase-fase bentuk, dari mulai tanah, lalu tanah berubah fase lagi menjadi tanah yang berair, berubah lagi menjadi lempung, ya, berubah menjadi seperti tembikar yang bisa diketuk seperti keramik begitu, kemudian kosong ditiupkan ruh, begitu tahapannya. Namun diciptakan yakni situna dira'an tulun fis sama, 60 hasta tingginya ke langit, jadi sekitar 30 meter jemaah. Jadi Adam itu diciptakan Allah dalam bentuknya seperti itu, ya, tidak kecil, tidak bayi. Makanya Adam, ada seorang sesat mengatakan ternyata Adam dilahirkan, katanya seorang ulama ulama kontemporer. Dia orang Banyuwangi cuma yang menulis bukunya bestseller di kalangan orang-orang sesat tentunya. Ternyata Adam dilahirkan, ternyata dunia akhirat tidak kekal, ternyata ternyata itu padahal akidah Jahmiyah yang diadopsi sebenarnya. Jadi sesat, Adam dilahirkan sesat. Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuknya seperti itu. Ya, 60 hasta, 30 meteran. Dan kita semua penduduk surga akan seperti Adam dalam tinggi jemaah. Makanya sekarang yang pendek-pendek jangan berkecil hati, tenang, di surga kita tinggi jemaah. Usia kita juga di surga seperti usia Nabi Isa. Ya. Bahkan setiap manusia dibangkitkan itu semua usianya sama jemaah.
Semua bangkit dari alam kubur, semuanya bangkit nanti dari alam kubur, semua rata usianya. Tidak ada yang tua, tidak ada yang anak kecil, bahkan yang mati kecil, bahkan yang mati keguguran selama ditiupkan ruh, maka dibangkitkan usianya sama. Ini usia 30 atau 33 tahun. Dan ahlul jannah seperti itu usianya. Dan ini nikmat. Bayangkan kalau di surga ada kakek-kakek jemaah, bidadari muda-muda. Bidadarinya muda-muda. Lalu usia kita kakek-kakek, percuma jemaah. Enggak bisa menikmati dengan sempurna. Maka usianya 33 tahun. Seperti usia Nabi Isa saat diangkat oleh Allah. Jadi Nabi Isa itu hidup di bumi 40 tahun jemaah. Yang di langitnya enggak dihitung. Dihitung umur itu di bumi. Nabi Isa sekarang di langit masih hidup dan nanti turun di akhir zaman. Maka kalau Nabi Isa itu nuzul, turun, karena memang di langit turun ke bumi. Kalau Dajjal keluar, bukan turun. Kalau Dajjal turun dari mana Dajjal jemaah? Kalau Dajjal itu dirantai sekarang di sebuah pulau, dan sudah ada di zaman sahabat itu Tamim Ad-Dari pernah ketemu bahkan, tapi belum waktunya, karena waktunya nanti di akhir zaman. Maka kalau Nabi Isa turun, kalau Dajjal keluar dari persembunyiannya. Demikian pula kalau yang namanya Ya'juj Ma'juj juga keluar melalui lubang yang sekarang terus dia membuat lubang-lubang sampai nanti di akhir zaman, pada saatnya nanti atas izin Allah keluar. Nah, jadi para jamaah sekalian, semua manusia dibangkitkan dan semua manusia masuk surga tinggi seperti Nabi Adam, ya. Dan usia seperti Nabi Isa alaihissalam saat diangkat. Nabi Isa diangkat usia 33 tahun, nanti turun di bumi di akhir zaman, hidupnya selama 7 tahun. Maka tidak kontradiksi ya hadis bahwasanya Nabi Isa dikatakan hidup 7 tahun. Dalam lafaz lain hadis mengatakan 40 tahun. Ini tidak kontradiksi. 7 tahun maknanya setelah turun. Tapi total 40 tahun maknanya total dengan seketika beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Nah, para jamaah sekalian, kita akan masuk sekarang kepada pembahasan iman kepada al-malaika, yakni rukun iman yang kedua. Betul ya? Mana? Ada yang kemarin terakhir sampai mana? Betul ya? Sampai itu ya? Ada yang akhir kemarin hidup hadir? Ya wis, melok saya aja ya. Ya wis. Sekarang iman kepada malaikat. Ya jemaah ya. Baik. Ini pokok jemaah. Ini prinsip pertama, nih pokok iman kepada rukun iman yang 6. Dan kita beriman dengan rukun iman yang 6 ini harus betul-betul tidak boleh ada kesalahan. Tidak boleh ada kesalahan. Beda kalau dalam hal yang sifatnya bukan pokok, kesalahan itu dimaafkan. Ya, bahkan berkhilaf, berbeda pendapat dalam hal yang bukan pokok itu kadang-kadang oleh para ulama dimaafkan. Perbedaan dalam masalah fikih, ijtihadiyah. Tapi dalam masalah pokok tidak ada perbedaan kecuali hanya ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Itu bedanya. Kalau perbedaan pendapat di dalam masalah ijtihadiyah itu bisa sesama ahli sunnah dan itu dimaafkan oleh Allah. Bahkan para sahabat terjadi perselisihan dalam masalah-masalah ijtihadiyah. Tapi kalau dalam masalah pokok ini maka tidak ada maaf. Ketika orang tersesat menyimpang sudah berarti dia ahli bid'ah dalam pokok masalahnya. Maka ini yang membedakan ahli bid'ah dengan ahli sunnah. Ahli sunnah itu tidak boleh salah dalam masalah pokok agama. Apalagi yang sudah disepakati, ma'lumun minad din bid-darurah. Yang sudah disepakati, yang sudah diakui oleh seluruh umat, seluruh para ulama, ya, kepastiannya dalam agama. Maka kesesatannya adalah berarti menunjukkan penyimpangan dalam akidah dan berarti keluarlah dia dari koridor ahli sunnah. Maka senantiasa kita harus mengkaji masalah ini secara benar, jangan ada kekeliruan. Ya, seperti iman kepada Allah tadi. Ada orang yang iman kepada Allah dalam segi rububiyah benar, meyakini Allah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan. Tapi ada yang salah dalam uluhiyahnya, dia menyembah juga kepada selain Allah. Atau uluhiyah benar, ya, menyembah hanya kepada Allah, enggak berbuat syirik dia, rububiyahnya benar. Tapi dalam nama sifat Allah dia sesat, menyimpang. Nah, itu enggak boleh, ya. Baik, para jemaah sekalian, yang kedua, wal imanu bil malaikati.
Yang kedua beriman kepada malaikat. Yani rukun yang kedua al-iman bil malaika. Ma'nahu at-tasdiqu biwujudihim. Makna iman kepada malaikat yakni at-tasdiqu membenarkan biwujudihim terhadap keberadaan mereka. Ya. Wa annahum dan bahwasanya mereka para malaikat adalah khalqun, makhluk min khalqillahi yang di antara makhluk-makhluknya Allah. Jadi malaikat itu makhluk. Kalau makhluk berarti tidak boleh disembah. Setiap makhluk itu namanya makhluk berarti selain Allah. Setiap selain Allah itu tidak boleh disembah. Malaikat kayak mau nabi, mau rasul, apalagi wali, apalagi yang di bawah derajat malaikat, nabi dan rasul lebih layak, lebih pantas untuk tidak boleh diibadahi, disembah. Makhluk malaikat itu. Khalaqahum min nur. Diciptakan dari cahaya. Ini maksudnya sumbernya penciptaan dari cahaya. Sebagaimana kita para jemaah, sumber penciptaan kita dari tanah, ya, artinya asalnya, gitu ya jemaah ya. Lalu jin sumber asalnya dari api. Sebagaimana kata Nabi, khuliqatil malaika min nur wa khuliqatil jan min marijin min nar wa khuliqa adam mimma wusifa lakum. Allah menciptakan malaikat dari cahaya. Allah ciptakan jin dari api yang murni. Dan Allah ciptakan Adam seperti yang telah dikatakan, disifatkan itu dari tanah. Adam min turab. Dan Nabi Adam itu pada zaman diciptakan oleh Allah. Perhatikan dalam hadis qudsi, Allah berfirman itu diciptakannya dari yakni tanah, semua tanah yang ada di muka bumi ini. Jadi dijadikan satu oleh Allah. Di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, lalu diciptakanlah Adam darinya. Jadi karakter anak Adam sesuai dengan karakter tanah tadi. Ada yang hitam, ada yang putih, yang merah, ada yang sawo bosok, ada yang sawo mateng, ada yang setengah mateng, sesuai tanah. Karakternya ada yang lembut, kasar, sesuai dengan tanah. Ya. Berarti Adam sama bumi mana duluan? Hah? Bumi duluan. Baik. Para jamaah sekalian, mengimani malaikat itu wajib mengimani bahwa malaikat bukan sesuatu yang menunjukkan unsur-unsur kebaikan. Sebagaimana orang-orang filsafat. Jadi orang filsafat nggak meyakini ada makhluk yang bernama malaikat, tapi malaikat adalah unsur-unsur kebaikan. Sebagaimana setan itu unsur-unsur kejelekan kata mereka. Ini keliru. Ini akidah filsafat tentang malaikat. Yang benar malaikat makhluk Allah ciptakan dari cahaya dan malaikat berjasad. Ada jasadnya cuma malaikat itu. Mana dalil jasad? Yang pertama Quran menunjukkan di dalam surah Fatir ayat 1. Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihah. Allah lah yang telah menciptakan para malaikat sebagai rasul, sebagai utusan. Berarti utusan itu ada dua golongan. Satu utusan dari malaikat, utusan Allah ya. Yang kedua utusan Allah itu dari golongan manusia. Tidak ada utusan Allah dari golongan jin. Jadi nggak ada jin, nabi dari jin nggak ada. Nggak ada rasul dari jin. Jin beriman wajib, beribadah wajib, dan jin mengikuti syariat setiap nabi yang diutus pada zaman mereka. Jin di zaman Musa ya mengikuti syariat Musa. Jin di zaman Nabi Muhammad diutus sampai hari kiamat berarti mengikuti syariat Nabi Muhammad. Maka jin sebagaimana manusia akidahnya. Ada jin ahli sunnah, ada jin ahli bidah, ada jin sufi. Ya, bahkan jin pun ada yang ikut ormas-ormas tertentu. Karena mereka ikut manusia gitu dalam hal ajaran pemahaman. Ya. Jadi jin nggak ada rasul. Rasul itu hanya malaikat manusia. Dua saja. Uli ajnihatin rusulan uli ajnihatin. Apa makna uli ajnihatin? Yang memiliki sayap-sayap. Nah ini dalilnya sayap. Jadi malaikat bersayap. Nggak ada malaikat yang nggak bersayap. Maka bohong kalau ada judul sinetron judulnya ibarat malaikat tak bersayap. Ini bohong ya mah. Nggak ada malaikat tak bersayap. Semua malaikat bersayap. Bahkan Allah menyebutkan masna. Sayapnya ada yang dua, bukan dua tapi dua-dua. Wa sulasa, tiga. Berarti berapa? 6. Wa ruba'a dan 4. Lalu yazidu fil khalqi man yasha au ma yasha
Allah tambah dalam penciptaannya sesuai yang Allah kehendaki. Jadi sayapnya ada yang lebih. Bahkan Jibril memiliki 600 sayap. Satu sayap jamaah Jibril itu menutup bumi dari ufuk barat timur sampai ke baratnya. Tertutup dengan satu sayap. Loh, kalau satu sayap nutup timur dan barat bumi, terus Jibril nang di. Ini perkara gaib loh jemaah. Nabi menggambarkan begitu dahsyat agungnya satu sayap Jibril. Tapi atas kuasa Allah, malaikat Jibril bahkan ketika Lailatul Qadar itu di bumi maka disebut Al-Qadar karena di bumi sempit. Tidak ada satu jari pun tempat di bumi kecuali malaikat di situ ketika Lailatul Qadar. Maka disebut Al-Qadar itu artinya ad-dhaiq, malam yang sempit karena aktsarul al-malaikah fi tilkal lailah min adadil hasa. Aksar fi tilkal lailah min adadil hasa. Malaikat di bumi di malam Lailatul Qadar itu lebih banyak dari jumlah bebatuan, kerikil, pepasiran yang ada di muka bumi. Lebih banyak dari jumlah itu. Jadi jangan dibayangkan dengan yang nyata loh. Terus desek-desekan malaikatnya nanti. Orang sayap Jibril segede. Dan Jibril turun tidak jemaah? Jibril turun tidak? Turun. Tanazzalul malaikatu waruh. Ruh di sini maknanya Jibril. Ya. Dan Jibril itu istilahnya sayyidnya para malaikat. Penghulunya para malaikat. Sebagaimana kalau manusia, para penghulu manusia itu adalah Rasulullah SAW. Ya, bukan Nabi Adam. Penghulu manusia bukan Nabi Adam, tapi Rasul. Kata Nabi, ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Aku adalah penghulunya anak Adam. Jadi Nabi Adam saja itu tunduk kepada Rasul. Di hari kiamat Rasul menjadi pemimpin dari manusia semuanya. Ya, tapi makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara keistimewaannya adalah memiliki syafaat uzma. Syafaat uzma itu disebut syafaat yang paling agung karena tidak ada yang mampu siapapun memberi syafaat atas izin Allah kecuali Nabi Muhammad saja. Syafaat untuk apa? Untuk disegerakannya hisab terhadap seluruh manusia yang ada di padang mahsyar, baik muslim ataupun kafir. Jadi manusia di padang mahsyar itu jemaah, yang kata Allah ukuran akhirat itu satu harinya adalah 50.000 tahun. Berarti manusia dalam keadaan berdiri di padang mahsyar dengan rentang jarak waktu yang wallahu taala alam berapa lamanya sehingga tersiksa. Itu belum diazab, belum dihisabkan, tapi tergantung amal di akhirat kelak menentukan. Sehingga manusia ingin segera dihisab agar segera mendapatkan keputusan. Nah, enggak ada yang mampu memberi syafaat. Hatta datang kepada Nabi Adam, datang kepada Nabi Nuh, datang kepada Nabi Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa. Semua ini ulul azmi enggak bisa. Ya. Akhirnya datanglah kepada Rasulullah SAW. Lalu Allah berfirman kepada Nabi, ya. Apa kata Allah? Sal tu'tah washfa' tusyaffa. Muhammad, mintalah, pasti engkau akan diberi. Dan mintalah syafaat, pasti akan diizinkan memberi syafaat. Maka di situ Nabi menyanjung, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang belum pernah diajarkan Nabi saat Nabi di dunia. Makanya ada di antara nama-nama Allah yang dirahasiakan oleh Allah, ada nama-nama yang Allah sebutkan di dunia seperti kita tahu sekarang, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Karim Al-Aziz. Ada nama Allah yang dirahasiakannya nanti hanya kepada Rasul saja saat di padang mahsyar. Semua manusia nggak ada yang tahu bagaimana Rasul memuji Allah saat itu di padang mahsyar dengan nama-nama yang khusus yang Allah ilhamkan kepada beliau. Jadi ada 3 jenis asma Allah itu ya jemaah. Ada nama yang kita hamba semua diberitahu oleh Allah dalam Quran atau dalam hadis. Kita tahu nama Allah Ar-Rahman, Al-Karim, Al-Aziz. Ada nama Allah yang dirahasiakan, siapa makhluk hatta Rasul pun tidak tahu. Makanya jemaah, nama Allah itu bukan 99, tapi tidak terhitung dalam ilmu Allah. Adapun yang 99 maksudnya siapa yang menghitung, menghafal. Maksud menghitung menghafal bukan sekedar mengeja disebutkan, tapi dipahami maknanya lalu dipraktekkan dalam kehidupan. Ya, kalau Allah itu Ar-Razzaq misalnya, dia tidak akan mencari jalan-jalan yang haram dengan cara yang batil mencari rezeki, karena tahu Allah Ar-Razzaq gitu. Dipraktekkan. Kalau tahu dia Allah itu Ar-Razzaq, dia tidak akan menjual sesuatu yang haram dengan alasan agar mendatangkan konsumen lebih banyak. Karena konsumen, contoh jualan rokok jemaah.
Rokok itu kan haram sudah ya. Terserahlah mau ngomong yang makruh juga wis. Oke, makruh wis. Berarti kan lebih baik dihindari. Nah, orang yang tahu Allah Ar-Razzaq, dia tidak akan jualan rokok. Karena jualan rokok katanya mendatangkan pelanggan lebih banyak ya. Tapi hakikatnya kalau dia tahu Ar-Razzaq, dia hanya bergantung kepada Allah, dia tidak akan menjual rokok. Bahkan bisa jadi Allah akan tambah rezeki dengan meninggalkan sesuatu karena Allah. Karena yang meninggalkan sesuatu karena Allah akan ganti yang lebih baik, lebih berkah. Ya. Baik, jamaah sekalian, kita lanjutkan. Dalam hadis yang lain, malaikat itu berjasad. Nabi mengatakan, "Udzinali an," aku diizinkan Allah, kata Nabi. Ya, an uhaditsa, untuk menceritakan malakan min malaikati hamlatil arsh. Aku diizinkan Allah untuk menceritakan salah seorang atau salah satu malaikat yang memikul arasy Allah. Kenapa salah satu? Karena malaikat yang memikul arasy Allah itu bukan satu. Ya. yakni memikul arasy Allah itu di dunia sekarang 4 malaikat, kalau di akhirat kelak menjadi 8 malaikat. Di dunia 4 malaikat, di akhirat nanti 8 malaikat. Nah, salah seorang malaikat yang memikul arasy Allah, Nabi menyebutkan bagaimana besarnya. Nabi mengatakan ma baina udhunihi wa ma baina udhunihi wa atikihi, atau ma baina syahmati udhunihi wa atikihi, antara jarak pundak sampai ke telinga, ya, atikihi pundak, wa syahmati udhunihi, ujung daun telinga ini, jarak ke sini kata Nabi sab'atu mi'at am, 700 tahun perjalanan. Jadi dari sini ke sini itu dalam riwayat lain burung terbang. Jarak dari pundak ini juga menunjukkan malaikat berjasad, ada pundak, ada telinganya, dan jaraknya Nabi sebutkan 700 tahun. Menunjukkan para jemaah, malaikat ini memikul apa tadi? Arasy Allah. Berarti makhluk yang paling besar, makhluk yang paling berat bobot timbangannya, dan makhluk yang paling tinggi, gak ada yang mengalahkan makhluk yang paling tinggi adalah Al-Arsh. Dan Allah di atas Arsh. Ya, kalau ditanya makhluk apa yang paling tinggi, Arsh. Bahkan surga Firdaus itu surga yang paling tinggi, itu tetap di bawah Arsh, seolah Arsh itu atapnya surga Firdaus. Nabi SAW mengatakan, idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus. Kalau kalian meminta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Jadi jangan minta tuh rezeki aja jemaah. Tiap hari minta rezeki. Jenengan kalau lupa minta rezeki nggak apa-apa. Karena kalaupun lupa tetap Allah beri rezeki. Jangankan kita, orang kafir saja minta rezeki. Kalaupun lupa lagi di dalam sholat sudah itu rezeki itu. Rabbighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Mari sholat, rezeki lagi. Ya akhi, perbanyak minta hidayah. Perbanyak. Nah, kata dia minta surga. Surga Firdaus. Lalu beliau mengatakan, fa innaha a'lal jannah, karena Firdaus surga yang paling tinggi, wa awsatul jannah, dan surga yang paling wasat. Wasat itu bukan tengah-tengah, yang paling terbaik. Ya. Wa fawqahu, dan di atasnya arsyur rahman, arsy Allah. Oleh karenanya para jamaah sekalian, arsy itu luar biasa. Maka di antara salah satu rahasia kenapa doa-doa kepada Allah kalau diawali dengan menyanjung-nyanjung Allah, menyebut Allah itu Tuhannya Arasy, Rabbnya Arasy, itu doa-doa itu dahsyat. Ya. Seperti doa galau, itu doanya la ilaha illallahul azimul halim. Doa galau cuma, apalagi sekarang ini musim galau ini lebih banyak dihafal doa ini. Ini zikir dengan lafaz tauhid menghilangkan kesulitan. Kesulitan jemaah. Depan buntu, belakang buntu, kiri kanan buntu, galau kita baca ini. Atau yang kedua baca doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Dan Allah janjinya bukan Nabi Yunus saja. Kata Allah, wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikian pula kalau baca doa Nabi Yunus, bukan Nabi Yunus saja. Nabi Yunus tiga kegelapan malam, kegelapan perut ikan, dan kegelapan dasar lautan. Allah keluarkan dari 3 kegelapan. Maka siapa yang sumpah di dunia, kecil, sempit hati di dunia,
baca. Mendapat kesulitan di dunia, baca doa Nabi Yunus ini. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Ada lafaz apa di situ? Kalimat tauhid. La ilaha illa anta. Kata Allah ketika sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul, ini doa apa khusus Nabi Yunus? Ini kalau baca ini Allah akan keluarkan dari kesulitan. Lalu Nabi membacakan firman Allah. Kata Allah, wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikian pula kami selamatkan, kata Allah, orang-orang yang beriman dengan sebab doa tadi. Nah, ada lagi lafaz tauhid ketika kesulitan. Kata Ibnu Abbas, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqulu indal karb. Nabi SAW selalu membaca ketika beliau mendapat kesulitan, ketika beliau galau, Rasul SAW, yaitu la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahu rabbul arsyil azim, la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Jadi ada 3 lafaz, itu jadikan satu. Hanya semuanya kalimat tauhid, semuanya penyebutan arasy. Ya. Dan arasy itu makhluk, jemaah. Arasy itu makhluk, dan arasy bukan kursi. Bukan, arasy bukan kursi, dan arasy dengan kursi ibarat cincin. Ini kursinya Allah, dilemparkan cincin itu di padang yang luas. Nabi mengibaratkan seperti itu. Dan boleh ya memberi contoh seperti ini, boleh supaya kita paham betapa besarnya arasy dibandingkan kursi. Yani kursi ibarat cincin dilemparkan di mana? Di padang yang luas. Nah, padang yang luas ini ibaratnya arasy. Kursi Allah kecil dibanding dengan arasy Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, jadi kesimpulannya malaikat itu berjasad. Ya, buktinya malaikat yang memikul arasy Allah itu telinga dan pundak, atau pundak dan telinga itu sampai telinga, pundak sampai telinga jarak 700 tahun perjalanan. Baik. Khalaqahum, Allah menciptakan para malaikat liibadatihi, untuk beribadah kepadanya, wa tanfidhi awamirihi, dan untuk tanfid, mengeksekusi, menunaikan, melaksanakan awamirihi, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jemaah ingat, malaikat berarti untuk beribadah, ruku, sujud, ibadah kepada Allah. Hanya saja ibadah para malaikat itu ya, ibadah yang dia tidak seperti ibadahnya kita sebagai manusia. Adapun manusia ibadah ada ujiannya, diuji oleh Allah. Kita diberi syahwat, diberi keinginan-keinginan, diberi nafsu. Adapun para malaikat tidak diberi nafsu, tidak diberi syahwat, ya. Jadi malaikat itu tidak makan, tidak minum. Malaikat juga tidak tidur. Ya. Dan ini alhamdulillah jemaah. Bayangkan antum tahajud, malaikat yang nyatat amal baik ketiduran malaikatnya. Enggak tercatat akhirnya antum. Jadi alhamdulillah. Maka kita bersyukur kepada Allah. Kita cinta kepada para malaikat. Seorang muslim mukmin wajib cinta kepada para malaikat. Kenapa jemaah? Dari sisi mana kita kok harus cinta kepada para malaikat? Karena malaikat hamba-hamba Allah yang saleh. Malaikat hamba yang senantiasa ruku sujud kepada Allah. Malaikat disifati oleh Allah ibadun mukramun, hamba-hamba yang mulia. La yasbikunahu bil qaul, tidak pernah mendahului Allah, membangkang, enggak pernah. Wahum bi amrihi amalun, dan mereka senantiasa melakukan apa yang Allah perintahkan. Maka kita cinta kepada mereka. Manusia pun kita, bahkan jin sekalipun kita cinta ketika jin itu adalah taat. Jin yang beriman kepada Allah. Apalagi ini malaikat yang menjaga kita jemaah, yang di depan dan di belakang. Jadi malaikat di antara kita ini ada 4 malaikat. Ya. Yang depan, yang belakang itu menjaga dari bahaya. Makanya kalau ada orang ketabrak kok selamat, malaikat yang menyelamatkan itu. Tentu atas perintah siapa? Atas izin siapa? Izin Allah. Yang nurunkan hujan itu jemaah, yang menurunkan hujan itu khusus malaikat. Yang menumbuhkan tumbuhan, padi tumbuh, buah-buahan tumbuh, itu malaikat. Kalau malaikat sedemikian hebatnya bisa menumbuhkan tumbuhan, maka menunjukkan keagungan, kebesaran, kemuliaan siapa? Yang menciptakan malaikat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti Allah tidak mampu. Kenapa Allah perintahkan malaikat? Bukan tidak mampu, justru menunjukkan Allah sebagai raja,
raja di raja, maliki yaumiddin. Allah raja di dunia, raja di akhirat. Tapi kenapa Allah disebut raja akhirat saja, maliki yaumiddin? Kenapa enggak disebut maliki fid dunya wal akhirah atau maliki dunya wal akhirah? Karena jemaah, kalau di dunia ada makhluk-makhluk yang digelari juga raja, ya kan? Ada makhluk, Raja Salman raja, digelari di dunia raja. Banyak makhluk digelari raja. Adapun di akhirat tidak ada manusia satupun yang menyandang gelar raja di akhirat kelak. Maka ini menunjukkan hakikat raja hanyalah Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia ataupun di akhirat. Di dunia Allah juga raja, hanya saja di dunia ada raja-raja selain Allah yang disebut atau yang digelari raja. Namun raja dunia terbatas jemaah, terbatas. Paling 2 periode paling pol. Sing pakai periode. Sebenarnya saya kurang setuju pakai periode itu jemaah. Raja itu kalau baik ya terus saja nggak apa-apa. Walaupun seumur hidup nggak apa-apa. Kalau adil kenapa harus ganti gitu loh jemaah? Ya nggak. Kalau raja adil sudah biar seumur hidup, ngapain ganti-ganti? Makanya kasihannya kalau pas raja itu adil dibatasi cuman berapa? 2 periode, eman jemaah. Maka kalau bisa nih nggak usah ada periode, kalau bisa seumur hidup saja, ya. Tapi yang adil, kalau yang nggak adil nanti ganti, begitu, ya. Yang nggak adil nanti ya diganti lagi. Nah, taib. Jadi dalil yang menunjukkan kita wajib cinta kepada malaikat apa para jemaah? Malaikat itu makhluk yang mulia. Lihat di surah Al-Anbiya, di sini ada halaman 36 sampai 36 atau 26? Hah? Oh iya 26. Ya. Baik. Jadi malaikat yang menyertai kita jemaah ada juga qarin. Ya. Adapun kalau qarin ada 2, satu qarin dari jin. Ma minkum min ahadin ila wukila. Tidak ada salah seorang pun kalian kata Nabi, tidak ada satu orang pun dari kalian kecuali ditugaskan padanya ada satu qarin minal jin wa qarin minal malaika. Satu qarin dari jin, satu qarin dari malaikat. Nah qarin inilah para jamaah yang terkadang karena jin itu umurnya panjang. Jadi qarin ini kadang orangnya sudah mati, qarinnya masih hidup. Sehingga terkadang qarin ini, karena qarin kalau manusia biasa Nabi menyatakan qarin manusia biasa itu selalu menyuruh jelek-jelek saja. Qarin jin ya maksudnya nyuruh yang, kalau malaikat qarinnya malaikat nyuruh yang baik-baik. Maka kata Nabi ketika ditanya wala anta ya Rasulullah, engkau juga apakah ada qarinnya? Kata Nabi na'am wala ana, saya juga demikian. Tetapi kalau qarin saya kata Nabi selalu qad aslama wa walam ya'mur ila fil khair, tidaklah memerintah kecuali yang baik-baik. Jadi kalau qarin Nabi itu aslama. Aslama ini ada 2 makna kata ulama. Yang pertama yakni pasrah nurut sama Rasul, atau yang kedua aslama yakni masuk Islam. Kalau qarin Nabi masuk Islam atau taat turut berarti qarin kita sebaliknya. Bisa jadi qarin kita kafir kalau makna qarin Nabi masuk Islam, atau bisa jadi qarinnya Nabi taat turut tapi qarin kita membangkang. Maka selalu memerintah yang jelek yang buruk. Maka selalu kita setiap mau tidur itu perang antara 2 qarin ini jemaah. Kalau qarin dari jin mengatakan akhtim bisyarr, tutup harimu ini dengan keburukan. Lalu yang malaikat mengatakan akhtim bil khair, tutup dengan kebaikan. Maka siapa yang menutup malamnya dengan kebaikan berarti telah mentaati para qarin malaikat. Hanya saja para jemaah, kita setiap ini ada qarinnya jin. Nah ketika mati, qarin belum mati karena bisa jadi jin itu usianya panjang. Nah itulah yang terkadang mengganggu, menggoda, sehingga ada orang yang sudah mati kok bisa hidup lagi. Bukan hidup lagi, itu jin mengganggu dengan menyerupai bentuk, karena jin diantara kekhususan mereka adalah yakni al-qudrah ala tasyakkul, mampu untuk merubah wujud, ya, sebagaimana juga malaikat. Tapi kalau malaikat merubah wujud kepada yang baik-baik, kalau jin, syaitan merubah wujud kepada yang jelek-jelek. Jadi bukan yang mati hidup lagi jemaah. Kalaupun ada yang berbentuk itu merubah wujud, ya, qarin itu. Nah, jadi ada 4 malaikat di kita ini, ditambah dengan adanya qarin. Yang kanan mencatat amal kebaikan, yang kiri mencatat amal
keburukan, maka tidak akan tertukar. Ya, kalau ada orang tahajud nggak akan tertukar, dicatat oleh malaikat yang kiri main gapleh. Enggak, yang kiri ini diam. Kalau ada orang tahajud yang kiri nganggur cuma. Maka rata-rata nih orang-orang yang beriman, rata-rata ini malaikat yang kiri banyak nganggurnya, rata-rata. Bukan berarti enggak ya, yang beriman kadang-kadang berbuat apa? Dosa. Tapi rata-rata orang-orang beriman nganggur ini. Tapi pelaku maksiat, apalagi munafik kafir, naudzubillah, ya, itu yang kiri sibuk, yang kanan banyak nganggur jemaah. Nganggur alah nih wong enggak gapleh, ya orang yang enggak dangdutan, ya tiktokan, yo mencela Allah, mencela Rasul, semacam-macam, ya. Taib. Jadi alhamdulillah ini rahmat nikmat dari Allah. Jadi enggak digabung enggak, tapi yang kanan khusus yang baik-baik, yang kiri khusus yang jelek-jelek. Baik. Wa tanfidhi awamirihi fil kaun, dan melaksanakan perintah Allah fil kaun di alam semesta ini, ya, dengan banyak tugas-tugas. Maka jemaah, iman kepada malaikat itu ya, iman kepada 4 hal. Satu, iman kepada wujud malaikat. Yang kedua, iman kepada nama-nama mereka yang kita tahu dari Quran atau dari hadis. Yang ketiga, iman kepada sifat mereka yang kita tahu bentuknya nih. Seperti kita tahu malaikat bersayap, kita tahu malaikat ada pundaknya tadi. Sifat yang Nabi sebutkan atau yang Allah sebutkan. Yang keempat, kita mengimani malaikat, iman kepada wadifatihim, ala wadifatihim, kepada tugas dan pekerjaan mereka. Ada malaikat yang tugasnya cuma ruku sama sujud, nggak ada tugas lain. Sampai dari sejak diciptakan sampai meninggalnya, ya, sampai hari kiamat kelak, sujud. Gak bangkit-bangkit, ruku, sujud. Ya, ada malaikat yang tugasnya nyatat. Bahkan ada malaikat yang absen ini loh jemaah. Ada malaikat tukang absen itu. Dan bukan hanya satu masjid, seluruh masjid di muka bumi yang diadakan sholat Jumat padanya, itu malaikat di setiap pintu masjid ngabsen. Siapa yang datang awal fal awal? Ya, yang datang pertama, kata Nabi apa? Man raha fi sa'ati al-wahidah, di jam yang pertama, fakana maqaraba badana, seperti berkurban unta. Catat siapa yang datang. Jam kedua seperti kurban azan. Fadhal. Azan dulu, fadhal.
akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, thumma amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi di antara malaikat ada yang tugas mengabsen, yang datang di jam yang pertama seperti berkurban unta, yang jam kedua seperti berkurban sapi, jam ketiga seperti berkurban kambing yang besar, kabshan aqran, kambing bertanduk yang besar, yang jam kelima jam keempat seperti berkurban dajajah, ayam, dan yang kelima endau. Yang kelima endau. Ini yang telur ini jam berapa jemaah? Itu kan dari tulu'i asyam, yani waktu tulu' syuruk. Kalau syuruk jam 6 itu sampai terus dihitung sampai keluarnya imam naik mimbar. Nah, dari waktu itu sampai imam naik mimbar dibagi 5. Ya kita anggap jam 6 ya waktu syuruk, berarti jam pertama jam 7. Jadi yang kurban unta pahalanya seperti kurban unta itu yang jam 7 berangkat Jumatan. Dan anak kira hatta di Masjid Al-Mu'ti belum ada jemaah. Ojo jam 7, jam 8-nya jam kedua masih belum. Jam 9-nya jam ketiga kambing belum. Ayam yang jam keempat, jam 10. Kita aneh jam 10 si rodo. Ada 1-2 mungkin itu pun yang sudah sepuh, yang sudah yang jam 11 rata-rata jenengan berarti endok rata-rata. Mari jemaah, jadi dalam ibadah itu cobalah sesekali ya. Padahal kita di rumah libur, barangkali Jumat libur, berangkat di masjid baca Quran, bersolawat, berzikir, baca surah Al-Kahfi, baca, berzikir sesekali. Ya minimal ayam lah jemaah. Ayam, Oh masjidnya belum siap. Tutup, repot ini. Mas, tolong nih takmir, kalau hari Jumat tuh sudah dari subuh tuh nggak usah tutup masjid itu. Karena Jumat ini hari ibadah, hari besar kaum muslimin di masjid. Harusnya ramai di masjid, sibuk. Sampai orang ono apa yo. Nah ini kalau sampai ono apa berarti mantap nih masjid. Ramai harus, yani sibuk. Ini enggak, Jumat malah sepi jemaah. Jam 11 masih 1-2 orang. Imam mau naik mimbar, bahkan ada yang datang Jumatan ketika imam sudah aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Apalagi yang sudah Allahumma wes berarti entek aja. Dan malaikat kalau sudah imam naik mimbar ditutup bukunya. Imam naik mimbar aja mah. Maka disarankan imam itu jangan masuk masjid kalau yang mengkhutbah itu. Jadi harus dikasih lewat pintu khusus langsung naik ke mimbar. Ini ada enggak? Naik. Jadi langsung naik mimbar. Tinggal imam beritahu Pak Imam nanti naik mimbar jam sekian. Halas, jadi nanti imam langsung. Jadi tidak imam diantaranya, apalagi imam yang luar kota jauh misalnya tahiyatul masjid dulu di sini. Khawatirnya malaikat langsung nutup karena imam sudah datang. Ya. Karena kharajal imam dalam hadisnya hatta kharajal sampai imam khuruj keluar ya, ini maksudnya naik datang maksudnya khuruj di situ. Baik. Demikian para jemaah ya. Nanti masuk ke al-iman bil kutub. Nah, baik. Kita jawab dulu pertanyaan. Baik, yang pertama pertanyaan, apakah ada dalilnya setiap selesai salat fardu selalu melakukan sujud? Taib, al-jawab ini sujud yang bid'ah ketika selain dari sujud yang 4. Jadi dalam Islam, tolong dicatat jemaah, di dalam Islam tidak ada sujud kecuali 4 sujud saja. Selain 4 sujud ini sujud yang bid'ah, munkarah, tercela orang yang melakukannya. Apa sujud yang 4? 1, sujud fi shalah, sujud dalam salat, yang dia rukun salat para jemaah. 2 kali sujud dalam salat ya. Yang kedua, sujud sahwi, sujud ketika lupa meninggalkan kewajiban dalam salat atau
kelebihan di dalam solat atau ragu dalam solat. Dan sujud sahwi ini boleh sebelum salam, boleh setelah salam. Dan sujud sahwi ini 2 kali sujud tanpa atahiyat. Tanpa atahiyat. Jadi kalau sujud sahwi itu 2 kali sujud, Rabbighfirli warhamni, sujud lagi langsung salam. Jemaah ya. Nah, kalau sujud sahwi sebelum salam itu ketika melakukan kekurangan-kekurangan dalam solat. Seperti lupa tidak tahiyat awal, sujud sahwi sebelum salam. Adapun setelah salam ketika kelebihan-kelebihan solat, itu setelah salam sujud sahwinya. Kalau ragu-ragu maka itu boleh sebelum, boleh setelah. Jadi yang kedua sujud as-sahwi. Yang ketiga jemaah sujud at-tilawah. Dan sujud tilawah ini dalam 2 keadaan. Bisa di dalam solat. Kalau di dalam solat sujud tilawah ini harus takbir. Karena di dalam solat setiap gerakan naik turun ada apanya? Ada takbirnya. Yang disebut dengan takbiratul intiqal. Tapi kalau sujud tilawah ketika di luar solat tidak perlu takbir. Cukup langsung saja kita tersungkur sujud. Ya. Taib. Yang keempat sujud syukur. Dan sama sujud syukur itu pun bisa dalam solat, bisa di luar solat. Nah jemaah, sujud syukur ini banyak yang keliru. Sujud syukur itu dari 3 hal. Satu, dari nikmat yang besar. Kalau nikmat yang kecil-kecil ya tidak perlu sujud syukur. Yang kedua, nikmat yang jarang-jarang datang. Bukan nikmat yang istimrar datang. Bernapas kan nikmat jemaah. Gajian nikmat bukan gajian. Masa tiap bulan sujud syukur gajian? Atau tiap pekan gaji pabrik sujud syukur lah. Istimrar dia, nafas, setiap nafas sujud syukur tidak. Nikmat yang besar yang jarang-jarang datang. Apa contohnya? Antum tidak jadi ketabrak mobil misalnya, itu sujud syukur itu. Misalnya pas mobil kenceng antum lewat lalu ada yang nendang. Siapa yang nendang? Oh, masa malaikat langsung? Oh, tadi baru mempraktekkan ini ya. Nah itu kan berarti Masya Allah antum selamat. Sujud syukur ikhwan. Sujud syukur karena jarang-jarang datang ya. Adapun sujud dari berhasil maksiat, sukses, ya Allah saya korupsi, selamat ini, nggak ada ketahuan, sujud syukur nggak boleh ya. Sujud syukur karena menang lomba kontes dangdut, nggak boleh. Maksiat ya. Misalnya lomba dangdut hadiahnya rumah. Ini biasa ikhwan miris. Kalau kontes-kontes maksiat begitu hadiahnya besar-besar. Giliran hafal Quran itu hanya sarung cap mangga aja mah hadiahnya. Harusnya yang hafal Quran tuh diumrohkan plus dikasih rumah. Diumrohkan. Harus kita memuliakan mereka jemaah. Jadi tolong nih yang kaya-kaya ini kalau bisa yang hafal Quran misalnya 30 juz mana di Indonesia ini kasih umroh, hadiah. Kasih hadiah uang jutaan, ratusan juta barangkali. Karena dia orang yang memang harus dimuliakan. Ya. Itu sujud syukur jemaah. Nah, selain ini ada di antara saudara kita doa misalnya, habis sholat doa. Doanya sambil sujud. Ini enggak ada dasarnya jemaah. Doa itu cukup menghadap kiblat sambil duduk atau berdiri. Adapun doa sambil sujud hanya ada di dalam sholat. Doa yang mustajab saat sujud hanya ada di dalam solat, bukan di luar solat. Nabi mengatakan aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa aksiru du'a. Sedekat-dekat hamba dengan Allah pada saat hamba sedang sujud, maka perbanyak doa kata Nabi. Jadi bukan sujud sembarang di luar solat, bukan. Yang mustajab doa ketika sujud di dalam salat. Makanya doa di dalam salat itu ada 3 tempat. Satu ketika kunut, yakni qabla ruku' atau ba'da ruku'. Kunut itu tidak harus setelah ruku' jemaah. Kunut itu qabla ruku' boleh. Ini setelah membaca surah Al-Ikhlas barangkali langsung doa. Ya, sebelum ruku' baru setelah doa ruku'. Atau boleh ruku' dulu baru setelah ruku', namun syaratnya harus di rakaat yang berapa? Harus di rakaat yang akhir, berapapun rakaatnya salat. Jadi nggak ada kunut di rakaat pertama, kedua, kecuali rakaat kedua itu rakaat akhir. Jelas ya? Baik. Nah jadi
yang kedua saat sujud, yang ketiga sebelum salam. Nah, itu doa mustajab. Doa yang mustajab sebelum salam. Dubur namanya. Dubur salat itu ujung salat mustajab. Kata Nabi SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, ayu du'ai asma ya Rasul, doa yang didengar Allah kapan? Kata Nabi, fi jawfil lail wa duburi kulli salatin maktubah. Doa di akhir malam dan di ujung salat menjelang salam. Terus apa ini? Dengan mengangkat taib. Apakah doa setiap selesai salat fardu mengangkat tangan, doa dengan gimana maksudnya? Coba antum baca nih. Setiap selesai sholat fardu selalu berdoa dengan mengangkat tangan. Penjelasannya. Baik. Setelah sholat fardu selalu doa satu dan juga selalu mengangkat tangan. Perjamaah sekalian, ada 2 poin di sini. Yang pertama, berdoa setelah sholat fardu itu bukan tidak boleh jemaah ya, tapi tidak harus dilakukan terus-terusan demikian, karena yang afdol doa itu justru dalam sholatnya, bukan di luar sholatnya. Jadi kalau setelah sholat selesai, insorofa ya, ke kanan ke kiri, berarti selesai. Selama sholat Allah bermuwajah, Allah menghadapkan wajahnya kepada kita dan selalu menjawab apa yang kita baca. Allah Subhanahu wa taala. Selesai kita, makanya berpaling, Allahnya juga selesai. Maka yang ada setelah salat itu zikir, istighfar perbanyak. Zikir yang diajarkan Nabi boleh. Boleh ambil 1, 2, 3 macam boleh. Dibaca semua juga boleh, tergantung waktu kita. Namun yang paling afdal adalah istighfar jemaah. Sebagaimana Sauban mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idan sharafa min salati istighfara salasan. Tsumma qala Allahumma anta salam wa minka salam. Tabarakta ya dal jalali wal ikram. Ini doa, ini zikir setelah salat ini selesai. Artinya antum kalau sudah baca sampai sini saja sudah dianggap antum zikir setelah salat. Namun boleh enggak ditambah? Boleh, yang diajarkan Nabi dengan bentuk doa yang lain, lafaz lain boleh. Boleh semua pun. Kalau ada sibuk ya berarti cukup 1 atau 2 saja selesai. Jadi tidak harus zikir setelah itu dibaca semua, tidak harus. Karena Nabi mengajarkan tidak harus dibaca semua, tapi silakan pilih mana yang antum suka untuk dibaca. Jelas ya ya? Taib. Boleh enggak doa? Boleh, siapa yang larang? Doa pun kapanpun boleh. Hanya mendawamkan doa setelah sholat fardu, ini yang tidak ada sunnahnya. Sesekali silakan ada sunnahnya, tapi mendawamkan apalagi dipimpin oleh imam, ini yang tidak ada sunnahnya. Itu satu. Sekarang masalah angkat tangan bagaimana? Jemaah, angkat tangan itu ada 3 keadaan. Satu, ada yang tidak boleh angkat tangan. Itu setiap zikir, setiap doa yang muqayyad. Masuk WC, keluar WC, masuk masjid, keluar masjid, setelah wudu, ini muqayyad, ini enggak ada angkat tangan. Masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar WC, alhamdulillah ada wa afani. Masuk masjid, Allah tahli aba rahmatik. Mau campur dengan istri, bismillah, Allahumma janibna syaitan wa janibis syaitan ma razaqtana. Enggak boleh, enggak ada syariat angkat tangan saat doa-doa muqayyad, yang dibatasi muqayyad itu waktunya, tempatnya. Yang kedua, doa-doa yang ditekankan untuk ngangkat tangan. Beberapa dalil menunjukkan ditekankan yang angkat tangan. Kapan itu? Ketika haji umrah, khususnya di Arafah, khususnya di setelah melempar jumlah ula dan jumlah wusta, khususnya di Muzdalifah, khususnya setelah sa'i di Safa Marwah. Ini angkat tangan kalau bisa lama, Nabi lama di situ jemaah. Ya, kecuali yang suka disuruh-suruh sama askarnya itu. Ketika di jumrah pertama, jumrah kedua memang karena mengganggu, ya silakan, tapi tetap angkat tangan. Apalagi di Arafah jemaah, ditekankan angkat tangan. Rasul ketika di Arafah doa di atas untanya, lalu jatuh tali kekang untanya, maka beliau ambil dengan tangan kanannya, lalu tangan kirinya beliau tetap begini, ngambil tali kekang unta dengan tangan kanan, tangan kirinya tetap mengangkat. Ini ditekankan. Yang ketiga, dianjurkan dalam doa-doa umum, seperti doa setelah sholat barangkali kalau ada yang doa, atau doa saat tahajud, setelah tahajud barangkali di tengah malam, di akhir malam, atau doa saat-saat yang mustajab ketika hujan turun, doa, maka ini dianjurkan angkat tangan. Dan cara angkat tangan jemaah ya, cara angkat tangan dalam doa ada 3. Satu, kalau istighosa begini angkat tangannya, jadi ketiak ini kelihatan dan begini, angkat istighosa. Walaupun antum sendirian doa di rumah, angkat tangan kalau saat istighosa. Apa makna istighosa? Minta bantuan sama Allah ketika adanya malapetaka, ada bencana yang
turun kepada antum dan keluarga antum. Itu namanya istighotsah. Yani talabul ghaus inda syiddah, minta bantuan kepada Allah ketika ada kesulitan. Istighotsah. Yang kedua, angkat tangan biasa ketika doa-doa yang umum, yaitu sebahu begini, boleh diarahkan, yakni telapaknya arah ke muka kita dan punggung tangan ke arah kiblat, atau telapaknya ke langit ke atas dan punggung telapak tangan ke bumi. Jadi begini. Tapi jaraknya sebahu begini, ya. Nah, jadi jangan begini. Ada yang Allah. Oh, apa to rek ngene iki? Ya. Jadi begini atau begini. Yang satu lagi khusus imam bagi yang sedang khutbah, yaitu dengan berisyarat dengan telunjuk begini, Allahumma Allahumma. Maka antum yang belum paham jangan, apa imam kok ngono, nunjuk apa imam ini, doa di ini gini sunnahnya. Kalau khotib takut fitnah yang masyarakat jamaah belum paham, ya jangan dilakukan sampai pahamkan dulu. Ya cukup diam saja begini dan tidak berdoa seperti ini imam di atas mimbar, kecuali sholat istisqa. Maka Rasul berdoa di atas mimbar dengan mengatakan seperti ini dan beliau menghadap ke arah kiblat kalau sholat istisqa. Jadi sholat istisqa itu sholat di lapangan seperti hari raya cuma. Dan khutbah dulu serta imam khutbah menghadap kiblat. Ya, begini doanya, menghadap kiblat, minta hujan kepada Allah sambil pakaian dibalik. Pakaian dibalik, pakaian luar dibalik. Kalau ada peci juga dibalik. Yang kanan jadi yang kiri jadi yang kanan. Itu di antara sunnahnya. Ya. Untuk apa? Untuk dalam rangka tafaul agar Allah membalikkan yang tadinya kemarau, paceklik, kesulitan menjadi kebahagiaan dengan turunnya hujan. Jadi boleh, itu namanya tafaul, seperti itu boleh. Ya, berharap optimis kepada kebaikan yang dia lihat, dia saksikan. Tapi zaman saya kira cukup, insyaallah, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau bisa panitia tolong atau siapa yang bisa. Jadi setiap kajian akhir itu sampai mana hubungi ana supaya Ana nih tadi tanya-tanya yang mana raba-raba, kayaknya Ana ingat bahas ini, cuma jangan diingat-ingat gitu, takutnya ada yang belum terbahas terlewati kan eman, ya. Jadi tolong panitia kasih tahu, Ustaz, kajian terakhir kemarin di foto ini. Oh ya, karena kadang-kadang kita saking banyaknya beberapa tempat juga kajian sehingga kadang lupa. Baik. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.